setiap kebaikan yang kita buat, Allah akan balas dengan kebaikan pula yang langsung untuk diri kita maupun yang Allah balas melalui mitra-mitra bisnis kita, melalui orang lain. Assalamualaikum para sahabat. Kita masih bersama Ustadz Adi Warman Karim untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih atas komen-komen dan doanya terhadap kami. Komen-komen negatif pasti akan dihapus oleh admin kami, karena channel ini hanya untuk kita yang mau berpikiran positif, mencari ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang masih banyak dirundung kemalangan dan kesulitan hidup, kami doakan semoga segera diangkat dari segala kesulitan. Amin. Percaya dan ridho atas ketentuan Allah. Baik, kali ini kita berbicara tentang berbuat baik dalam segala lini kehidupan yang nantinya pasti akan dibalas oleh Allah. Dan di akhir acara ini sedikit ada jawaban dari Ustadz mengenai pertanyaan para sahabat yang ingin mengetahui cara mengenal diri sendiri agar kita mengenal Allah lebih jauh, seperti di episode sebelumnya. Linknya ada di atas ini. Baik, kita langsung bersama Ustadz Insinyur Adi Warman Aswar Karim. Ustadz, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Alhamdulillah. Baik Ustadz, saya pernah mendengar seorang teman Ustadz juga berkata, berbuat baiklah dan nanti kamu akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Tapi karena waktu itu ramai sekali, saya nggak sempat menanyakan kepada beliau lebih lanjut. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan nasihat ini, Ustadz? Itu sebetulnya ayat Quran. Kalau itu ayat Quran tuh, itu adanya di surat Ar-Rahman. Allah mengatakan, hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan tidak ada satupun kebaikan yang engkau lakukan kecuali akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Nah, ini pentingnya, men. Ini juga sebabnya kemudian Jalaluddin Rumi mengatakan, beyond right and wrong, there is a field. Let's meet at that field. Lebih daripada sekedar halal haram, kata Jalaluddin Rumi, ada sebuah lapangan. Ayo kita ketemu di lapangan itu. Lapangan itu adalah lapangan kebaikan. Lapangan itu adalah lapangan kebajikan. Inilah yang diajarkan dalam Al-Quran, agar kita selalu mau berbagi kebaikan, berbuat kebajikan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dan kebajikan yang kita lakukan itu, karena setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap kebajikan yang kita lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Nah, ini men. Jadi insya Allah lah, udah pokoknya kita buat baiknya tiap hari dah. Repot banget hidup kita ngurusin orang halal haram, benar-benar gak? Tapi kita ajak orang sama-sama untuk melakukan kebaikan. Kalau soal halal haram udah jelas, pilih yang halal aja, bener gak? Ya benarlah Ustadz. Terus bagaimana cara menerapkan kebaikan ini dalam hidup, terutama di bidang usaha, Ustadz? Ya taulah, karena kan biasanya justru dalam usaha ini biar untung besar, maka banyak trik-trik yang tidak baik. Ya Allah. Oke, cerita aja lah, cerita bener gak? Sahabat Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau ini faham betul ayat ini, hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi dalam bisnis pun kita harus memberikan kebaikan. Kalau kita jualan, baik barang maupun jasa, tapi orang yang beli itu nggak merasakan kebaikan dari barang dan jasa yang kita jual, ya orang nggak mau balik lagi beli ke kita, bener gak? Abdurrahman bin Auf, waktu itu beliau menjual 1000 onta dalam satu hari ini. Satu hari beliau jual 1000 onta. Tapi ajaibnya Abdurrahman bin Auf tidak mengambil untung 1 rupiah pun, 1 dirham pun dari 1000 onta yang dia jual. Benar ya? Jadi orang rame-rame pada datang mau beli ontanya Abdurrahman bin Auf. Karena Abdurrahman bin Auf nggak ngambil untung sama sekali dari setiap onta yang dia jual 1000 ekor itu. Nah, tapi Abdurrahman bin Auf memberikan value added, memberikan nilai tambah dari onta yang dijualnya. Yaitu setiap onta yang dijual oleh Abdurrahman bin Auf itu dijual beserta dengan tali kekang keledai.
Tali kekang keledainya eksklusif. Pernah nggak jalan-jalan misalnya ke Mekah kita beliin oleh-oleh, bener nggak? Padahal harganya nggak mahal, tapi karena tulisan Mekahnya jadi mahal, bener nggak? Pernah nggak jalan-jalan ke Paris, bener nggak? Cuman segitu doang, bener nggak? Made in China lagi, bener nggak? Tapi karena ada tulisan Paris, Eiffel jadi mahal, bener nggak? Begitu juga Abdurrahman bin Auf. Beliau jual ontanya beserta tali kekang keledainya. Di tali kekang keledai inilah Abdurrahman bin Auf mengambil untung. Satu tali kekang keledai yang harganya cuman 1/10 dirham itu dijual oleh Abdurrahman bin Auf 1 dirham. Walhasil dalam waktu 1 hari Abdurrahman bin Auf mendapat untung 1.000 dirham karena beliau menjual 1.000 onta dengan 1.000 tali kekang keledai yang ongkos produksinya cuma 1/10 dirham, tapi beliau untung sampai harganya 1 dirham. Ini hal jazaul ihsan illal ihsan. Jadi kalau kita sebagai pebisnis, always do your best. Bener ya? Treat your customer in the way you like they treat you. Bener gak? Kalau kita menyenangkan customer kita, kalau kita memuaskan pelanggan-pelanggan kita, mitra bisnis kita, maka kita pun akan mendapatkan hal yang sama dari customer nih. Belum lagi nanti yang dari Allah. Bener gak? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Itu harus kita maknai. Setiap kebaikan yang kita buat, Allah akan balas dengan kebaikan pula yang langsung untuk diri kita maupun yang Allah balas melalui mitra-mitra bisnis kita, melalui orang lain. Jadi Allah luar biasa sekali cara kerjanya. Kita pasti akan dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Tapi jangan lupa, Allah bukan membalas kebaikan itu untuk kita di akhirat saja, aspek spiritual aja enggak. Tapi Allah juga akan membalasnya melalui mitra-mitra bisnis kita, melalui orang-orang lain. Nah, dengan itu mudah-mudahan kita bisa dengan yakin menjalani hidup ini. Bukan aja kita menahan diri untuk tidak curcol, tapi juga kita selalu melakukan kebaikan. Nilai tambah dari apa yang kita lakukan. Oke Ustadz, paham. Jadi Allah akan membalas kebaikan kita secara real dunia akhirat. Sehingga yuk kita tambahkan saja sebagai added value suatu kebaikan dalam kehidupan kita. Baik, nah ini ada satu video lagi jawaban dari Ustadz mengenai pertanyaan para sahabat tentang mengenal dirimu sendiri, maka engkau akan mengenal Allah. Nah, para sahabat ingin minta bantuan Ustadz bagaimana cara mengenali diri sendiri tersebut. Ya, dalam kajian yang lalu kan kita udah bahas man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Gampangannya gini deh. Gampangannya kita untuk mengenal diri kita, mengenal Tuhan kita. Kita harus yakin, kita harus paham sepaham-pahamnya, seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa izinnya Allah. Ini men. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, maka kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah, atau paling tidak kita yakin bahwa Allah melihat kita. Okay. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, ma'rifatullah itu, mengenal Allah itu paling nggak bisa ada 2 cara. Yang pertama caranya adalah menjaga kesucian hati, kesucian jiwa kita. Nah, ini kalau dalam kitab-kitab tasawuf yang lain ini disebutkan sebagai tahapan takhalli. Takhalli itu artinya apa? Artinya adalah kita meninggalkan semua yang buruk-buruk, meninggalkan semua yang haram-haram. Kenapa? Karena kita mau menjaga kesucian jiwa, kesucian hati kita. Nah, ini namanya takhalli, mengeluarkan semua yang buruk-buruk, meninggalkan semua yang buruk-buruk. Bahwa pada akhirnya kita mengerjakan juga yang buruk itu, yang dinilai adalah upaya sungguh-sungguh kita untuk meninggalkan yang buruk itu. Bahwa ujungnya kita kadang-kadang melakukan juga kekeliruan, kita manusia biasa. Di situ nanti Allah akan melihat lagi apakah setelah kita lakukan dosa itu kita bisa segera untuk bertaubat kepada Allah. Ini jalur yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, adalah dengan cara kita melakukan amalan-amalan soleh,
berlandaskan ilmu yang kita miliki. Oke. Atau dalam kitab-kitab tasawuf yang lain, tahapan ini disebut sebagai tahapan tahalli. Nggak cukup bagi kita untuk meninggalkan yang haram-haram saja, tapi kita juga harus isi dengan yang baik-baik. Ini yang kita sebut dengan tahapan amalan soleh dengan ilmu yang benar. Sehingga yang buruk-buruk kita tinggalkan, takhalli tadi. Yang kedua, kita isi dengan yang baik-baik, tahalli tadi dengan amalan-amalan soleh ini kita isi. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga kalau kita boleh tambahin, yaitu namanya tajalli. Tajalli ini artinya kita hiasi dengan yang indah-indah. Apa itu yang indah-indah? Akhlakul karimah, akhlak yang baik, sehingga kita menjadi the living Islam, sehingga kita menjadi Islam yang berjalan-jalan di pasar-pasar, Islam yang berjalan-jalan di seluruh antrio permukaan bumi ini. Nah, ini dia. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini biar kasih gambaran biar agak ngerti dikit benar ya. Waktu itu beliau lagi berjalan dengan Ibn Dinar. Kemudian beliau lihat ada anak penggembala kambing. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, kita tes kejujurannya anak penggembala kambing benar ya. Dihampiri oleh Sayyidina Umar bin Khattab anak penggembala kambing tersebut. Lalu dibilang, fulan, juallah 1 ekor kambingmu padaku, katanya. Kemudian anak pengembala kambing ini mengatakan, aku bukan pemilik dari kambing ini, aku cuma seorang budak. Ini adalah milik tuanku kambing-kambing ini, katanya gitu. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, kamu bilang aja sama tuanmu itu bahwa 1 ekor kambingmu dimakan serigala. Ya, ini tak seru bohong. Bilang aja dimakan serigala 1 ekor, bener. Apa jawaban anak penggembala kambing ini? Anak penggembala kambing ini mengatakan, kalau aku berbohong, fa aina Allah? Maka di mana Allah? Apa Allah? Apakah aku bisa ngumpet sehingga Allah tidak tahu kalau aku bohong? Apakah kejadian aku bohong itu bisa tidak diketahui oleh Allah? Fa aina Allah? Maka di mana Allah? Kata anak penggembala kambing itu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab tersentuh hatinya. Kisah berikutnya kita tahu bahwa anak itu kemudian dibebaskan dari statusnya seorang budak. Kemudian dia menjalani hidupnya sebagai orang yang merdeka. Ini maknanya. Ini caranya. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Kalau kita sadar bahwa tidak ada satu helai daun pun yang jatuh di muka bumi ini kecuali dengan izinnya Allah. Sehingga kalau kita membuat maksiat, kalau kita membuat sesuatu yang dosa, kita bertanya pada diri kita, fa aina Allah? Apakah kita dapat bersembunyi sehingga Allah tidak mengetahui maksiat atau dosa yang kita lakukan? Takhalli, kita tinggalkan semua yang buruk-buruk, kita keluarkan semua yang haram-haram, kita tinggalkan semuanya. Yang kedua, tahalli, kita isi dengan amalan-amalan soleh yang berlandaskan ilmu. Dan yang ketiga, tajalli, kita hiasi dengan akhlak yang baik, sehingga kita menjadi the living Islam, menjadi pelita, menjadi mishkat yang berjalan, sehingga laron-laron itu semua tertarik untuk mendatangi sumber cahaya ini, untuk mendatangi mishkat ini, karena kebagusan akhlak kita sebagai seorang yang beriman. Oke, terima kasih Ustadz. Semoga kita bisa menjadi diri yang lebih baik dari sebelumnya, insyaAllah. See you Ustadz. Ma'assalamah karim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.